Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hadapan kita sudah ada Mitsubishi Lancer Evo X crossover. Agak berlebihan sih, tapi memang mobil ini memiliki platform, yakni platform GS dari Mitsubishi yang mana itu sama dengan Outlander tanpa sport, kemudian Lancer Evo X, mobil yang sangat sporty, dan juga sampai ke Proton Inspira. Ya, karena memang itu rebadge dari Mitsubishi. Jadi kebayang ya gimana rasa berkendara dari mobil ini. Dan yang menariknya lagi ya, di saat video ini dibuat tahun 2023, harganya sudah dapat di kisaran 100 jutaan aja. Langsung aja kita bahas di video kali ini. Tapi kayaknya nih kalau buat ngebut mantap banget nih. Ya, kalau lihat mobil ini keluar negeri memang ada saudara beda mukanya gitu ya. Dari Citroen yang mana dia rebadge jadi Citroen C4 Cross dan juga Peugeot yang mana jadi Peugeot 4008. Dan mobil ini memang dibangun di platform tadi ya GS, itu kerjasama antara Mitsubishi dengan Daimler, yang mana kalau di sisi Daimlernya itu menghadirkan Jeep Patriot, kemudian Jeep Compass yang generasi-generasi awal, nah itu pakai platform yang sama dengan mobil ini. Dan tentunya kita bahas dari perlampuan terlebih dahulu. Yang pertama ini sudah proyektor serta HID ya, jadi cukup advance di masanya. Walaupun lampu jaumnya masih bohlam halogen dan juga lampu senya bohlam halogen seperti biasa. Yang manisnya di sini saya suka ada ornamen seperti mika kuning ini ya, ini kayak USDM banget gitu. Dan khusus tipe PX ini ada tambahan sedikit di bawah seperti coakan yang mana itu sinarnya akan bocor gitu ya ke situ. Jadi dibilangnya sih super wide gitu ya, akan menyinari lebih lebar, lebih luas, karena memang biasanya proyektor terbatas kan biasanya untuk sudut sinarannya. Tapi sebenarnya kalau di luar harusnya sih ini ada adaptive front lighting mungkin ya. Dan beralih ke bagian grill, grill model Jet Fighter, wah sporty banget. Tapi memang kalau yang versi facelift ini jauh lebih manis, yang mana di bagian atas ini sudah hilang ornamen yang seperti giginya ya. Dan beltnya itu sekarang sewarna dengan body, serta bagian bawah bempernya nih ada lekukan sedikit jadi lebih manis. Begitu juga di bagian fog lamp. Fog lamp housingnya ini ya jadi lebih kecil PU plastiknya serta ada ornamen chrome. Kalau yang pre-facelift kan PU plastiknya saya bilang tuh gede ya, hampir dengan segini. Itu memang kesannya sporty banget sih. Dan kalau misalkan di akhir-akhir itu keluar varian yang aktif ya, itu tuh ada DRL tambahan serta ada mudguard yang warnanya jadi silver seperti itu. Memang di luar sana sebenarnya sudah ada facelift ya, sampai dengan 2 atau 3 kali gitu. Grillnya itu jadi dynamic shield gitu ya. Sudah bawa-bawa aura expander walaupun lampunya masih sama ataupun facelift yang terakhir. Itu bener-bener super ganteng. Walaupun memang dari bagian samping itu kalau saya bilang kayak Hyundai Creta mungkin ya, yang mana desain depan dan belakang itu nggak nyambung. Tapi kalau dari depan ganteng banget yang facelift terakhir. Sayang aja nggak masuk. Lanjut kita intip dapur pacunya, kode mesinnya adalah 4B11 yang mana muntahan tenaganya ketika baru itu di 147 horsepower dengan torsi di 197 Nm. Ya, ini adalah mesin 2000 cc 4 silinder dengan teknologi MyFact. Yang jelas mobil ini memang punya mesin yang cukup sebenarnya di atas kertas gitu ya. Bisa jauh di atas HR-V. Sayangnya memang ini di mid ke transmisi CVT sehingga ya kalau boleh diakuin CVT-nya Honda di era itu jauh lebih responsif dan lebih enak gitu ya dibandingkan dengan CVT brand lain. Jadinya ada yang udah tes drag race, hasilnya ternyata beda tipis, walaupun tetap menang yang ini dong, tetap 2000 cc. Dan sini sudah ada modul ABS-nya ya di sebelah situ.
Serta di bagian atas ini sudah dicat sewarna dengan bodi dan juga lengkap dengan peredamnya. Ya, memang sebenarnya Outlander Sport ini di luar sana sudah ada generasi keduanya ya, yang mana hanya rebadge sih dari Renault Capture. Sayangnya nggak masuk lagi. Jadi Mitsubishi nggak menghidupkan lagi nih nama Outlander Sport di Indonesia. Sempat dilanjutkan sama Eclipse Cross, tapi itu juga nggak begitu diterima pasar, akhirnya discontinue. Dan menariknya di samping dari mobil ini, ya ini nih pasti nih. Jadi fender ini bahannya plastik. Tapi yang jelas plastiknya itu diperhitungkan untuk safety dan juga lebih ke arah weight loss ya. Dan ini bukan hal baru sebenarnya, karena di X-Trail generasi pertama ininya juga sudah mengadopsi bahan plastik. Dan ke bagian bawah untuk per kaki-kakian di sini menggunakan ring 17, sebenarnya cukup besar, tapi begitu dipasangkan ke mobil ini nggak kelihatan besar ya. Dibalut ban 215/60. Dan yang menariknya lagi, depannya sudah disc brake. Standar dong. Yang belakang nanti juga sudah disc brake. Jadi disc brake untuk keempat rodanya. Dan untuk varian yang facelift di sini mendapatkan over fender seperti ini ya, yang warna PU plastik untuk lebih mencirikan crossover gitu ya. Dan kemudian ada satu ornamen yang sebenarnya saya nggak begitu suka. Ornamen ini nih, ini harusnya lampu sen yang mana ciri khasnya Mitsubishi gitu ya. Tapi karena faceliftnya lampu sennya ada di spion, ini jadi dikasih ornamen yang tempelan seperti ini. Kemudian lanjut ke area samping. Di bagian atas ini sudah dilengkapi roof rail yang mana bahannya aluminium ya dan besi, jadi beneran bisa digunakan. Di bawahnya ini ada window line chrome menambah kesan mewah, serta ya tadi spionnya ini sudah ada lampu sen dan juga ini sudah elektrik dan auto folding. Dan ke bagian handle pintu modelnya sudah tarik serta lengkap juga dengan ya bagian untuk keyless entry. Jadi kalau kalian mau masuk mobil tinggal kantongin kuncinya, tekan aja di bagian sini. Ke bagian bawah ini ada ornamen PU plastik lagi ya. Dan ya ini yang tadi saya bilang nih, ini sudah rem cakram. Dan kalau mobil ini suka dibentur-benturkan dengan Honda HR-V ya. Ya memang kalau kita lihat sih mengingat mungkin dimensinya gitu ya. Padahal secara kelas beda karena suspensi belakangnya ini sudah pakai independen. Dia sistemnya multilink ya. Jadi kalau misalkan HR-V masih torsion beam, ini sudah multilink, jelas lebih advance. Dan kalau secara dimensi sebetulnya untuk lebarnya nih ya, itu sih mirip dengan Honda CR-V yang RM ya, yang berbarengan dengan mobil ini. Cuma memang kalah di bagian panjangnya. Kalaupun mau dikompetitorkan mungkin ya, yang nggak bisa masuk ke area CR-V itu ada di Koreanya, ada Hyundai Tucson dan juga ada Kia Sportage. Tapi balik lagi, ini jauh lebih kecil sih dari kedua mobil itu. Jadi compact banget nih mobil. Dan berlanjut ke area belakang mulai dari bagian atasnya. Yang pertama antena, ya masih model short pull sih. Tapi rasanya kalau diganti yang model sirip hiu itu masuk banget sih ya ke bodi kayak gini. Dan di bagian sini ini sudah ada seperti spoiler bawaan gitu ya. Khasnya mobil-mobil zaman sekarang tuh nggak botak-botak banget gitu. Dan di bagian kacanya lengkap, sudah ada line defoggernya. Dan kemudian ini nih, ada stiker Autobest. Ya, karena tempat kita mereview mobil ini adalah showroomnya Autobest. Ini juga unitnya milik Autobest ya. Dan kalau kalian pengen tahu berapa harga dari mobil ini, kalian bisa nonton video di atas ya. Ataupun nanti akan saya sampaikan di akhir video. Jadi stay tune terus. Kemudian lanjut di sini ada wiper yang rapi sudah tertutup cover. Di bawahnya ada logo Mitsubishi yang sudah warna silver. Tulisan Outlander Sport, serta di sebelah sana itu ada logo badge-nya, tipe PX. Lanjut ke bagian perlampuan, di sini advance loh, sudah ada LED, modelnya titik-titik untuk lampu remnya, walaupun yang lainnya masih bohlam halogen biasa. Ini sih sebelum facelift juga sudah seperti ini sih ya modelnya. Untuk bagian bumper facelift, ini mendapatkan model yang sedikit berbeda, yang mana PU plastiknya ini lebih rendah, jadi nggak terlalu tinggi ya, serta mata kucingnya bentuknya bulat sekarang di bagian sini. Kalau yang sebelumnya, itu PU plastiknya cukup tinggi sehingga menutupi dari ya sensor parking yang sudah menjadi standar bawaan. Kemudian juga mata kucingnya ya, jadinya model persegi panjang. Ya walaupun sudah ada sensor parking, memang pada eranya belum ada kamera mundur sebagai bawaannya. Oh ya, sama di sini nih ada satu ornamen. Ini yang kelihatannya dummy, bisa kita potong, mungkin dimasukkan untuk jadi fog lamp di bagian belakang. Dan langsung aja kita akses untuk pintu bagasinya yang mana tombolnya elektris. Jadi kalau aki kalian habis, dipastikan tidak bisa membuka pintu belakang. Dan karena untuk pasar Indonesia itu dapetin ya nih ban serep yang full size, memang jujur untuk
kelegaan sih masih kalah dengan HR-V gitu ya. Walaupun di bagian bawah sini lihat deh, ban serep full size, kemudian kompartemennya rapi ya. Ini ada bahan busa yang warna hitam untuk dongkrak, kemudian juga ada untuk toolkit serta segitiganya di situ. Dan kemudian di sebelah kanan dan kirinya juga masih dilengkapi kompartemen yang rapi dengan plastik untuk menyimpan barang kita. Nah, seperti ini nih, ada emergency kits-nya gitu. Dan karena lantai bagasinya yang cukup tinggi ini ya, beda dengan yang di luar negeri, biasanya pakai space saver. Ini kan joknya masih bisa dilipat 40-60 gitu ya untuk mengoptimalisasikan bagasi kita. Misalkan saya akan lipat nih bagian yang 40-nya, tinggal tekan tombol aja dan dijatuhkan ke depan. Voila, hasilnya belum rata lantai. Tapi yang jelas bisa optimalisasi ya kalau kita mau bawa barang yang jauh lebih banyak. Dan sisanya di sini ada lampu yang mana bisa menyinari kalau kita ngambil barang di malam hari. Kemudian sebagai bawaan standar seharusnya sih ada pembatas bagasi. Kebetulan unit ini diterima dari owner sebelumnya sudah tidak ada. Dan ya, pembatas bagasi itu untuk melindungi privasi kita di belakang, serta biasa ya, bisa dikaitkan di sebelah sini nih, kanan dan kiri, yang mana akan terangkat ketika pintu bagasi ini juga kita angkat. Sebelum masuk bagian dalam, saya tunjukkan dulu kuncinya ya. Ya, kalau kalian familiar Mitsubishi sekarang pasti expander kan? Kuncinya sama, ini sudah dari Outlander, dan ini tentunya keyless, yang mana tinggal kita tekan tombol di bagian situ, kita langsung bisa akses ke bagian dalam. Kalau kita kunci ya, auto folding, ya kan? Dan kalau kita buka, langsung kita bahas dari mulai bagian door trimnya seperti biasa. Oke, yang pertama, mobil masih relatif baru dan harganya 100 jutaan, kalian sudah dapetin ya panel soft touch di bagian sini gitu ya. Kayaknya panel soft touch itu langka zaman sekarang. Tapi sisanya memang di sini masih hard plastik, di sini juga hard plastik, sini juga hard plastik. Dan di bagian sini ada yang dilapis dengan kulit yang senada dengan lapisan kulit joknya. Karena memang standar bawahnya sudah menggunakan kulit. Dan ini yang menyentuh dengan tangan. Sehingga biasanya kan kita gunain ini sebagai armrest ya. Jadi nyaman banget nih kulit bagian tangan kita. Ya, sisanya di sini ada ornamen garis chrome, handle-nya juga warna chrome, serta di sini nih yang tiba-tiba random gitu ya. Nggak tahu mungkin arahnya pengen ke sporty, jadi ada karbon-karbonan, which is saya kurang suka. Sebenarnya mungkin panel black piano aja udah lebih keren. Serta di sini ada electric mirror dan electric retract-nya. Dan juga ada pengunci pintu yang sudah terpisah ya. Model zaman mobil sekarang. Window lock dan juga power window untuk keempat sisi jendelanya. Tapi bagian sisi driver ya sudah auto up and down. Di bawahnya ada side pocket yang nggak terlalu besar. Serta satu buah cup holder dan juga speakernya sebelah sini. Oh ya, ini bisa kelihatan ya. Di sini juga ada tweeter ya sebagai standar bawaannya. Nah, langsung aja kita coba akses ke dalam ya. Kunci udah saya kantongin dan kita coba start up saat mobil terbuka. Bismillah. Wah. Warningnya tuh expander banget gitu ya. Ya karena memang Mitsubishi yang tenar di Indonesia atau yang mungkin jumlahnya masif, ya diantaranya Mitsubishi yang semua kalangan bisa nyobain. Kita matiin lagi dulu aja. Dan bunyinya masih ada, kita coba akalin dengan tekan tombol di sini. Jadinya terlock. Hilang deh suaranya, nggak perlu tutup pintu. Dan langsung kita bahas dari bagian kanan terlebih dahulu. Isi AC-nya seperti ini, minim ornamen, plastik aja semua, hanya ada list chrome di bagian sini. Serta ya ini seperti expander ya, yang mana tombol MID untuk di tengah terpisah. Enak sih ini, jadi bisa diakses sendiri. Kemudian di bagian bawah ini ada 3 buah dummy tombol, yang mana kalau misalkan di varian bawahnya, GLS dan juga GLX sebagai varian bawahnya itu justru hadir nih. Headlamp leveling, karena memang yang tipe PX ini sudah auto leveling. Yang satu ini hanya ada untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sensor parking di belakang. Sisanya di sini nggak ada tempat penyimpanan apa-apa. Serta di sini, untuk membuka kap mesinnya dan juga untuk kap bensin di sebelah sini. Ya intinya Mitsubishi banget ya, expander lah gitu. Cuman untuk bagian bangku yang menariknya nggak kayak expander. Saya suka nih. Mungkin untuk slidingnya standar ya dari bagian depan. Tapi hey adjusternya di sini modelnya pompa. Jujur aja sih, pompa ini memudahkan hidup banget dibandingkan puter-puteran kayak expander gitu ya. Rasanya jauh lebih cepat kalau kita atur posisi dengan model pompa seperti ini. Dan standar untuk recline juga masih tuas, jadi nggak ada yang elektrik di mobil ini. Posisinya bisa rendah banget ya. Nih, coba saya paling rendah. Wih, cukup rendah lah untuk sebuah SUV itu. Masih bisa semi melonjor.
Kemudian untuk bagian setir, memang ini sudah pengaturannya lengkap, tilt dan juga teleskopik. Ya, expander aja udah, masa ini enggak gitu kan. Dan ketika facelift, bagian setir ini justru sayangnya ya menggunakan versi yang Mirage, yang mana dilanjutkan juga di expander ya, tapi ada sedikit perubahan di sini, ornamennya jadi black piano. Ya, sayangnya sih saya lebih suka yang setir pre-facelift, karena pre-facelift itu menggunakan Pajero Sport yang old ya, yang mana kesannya SUV banget, dan juga masih lengkap kok dengan tombol steering untuk audionya gitu ya. Ya memang kalau untuk Outlander Sport sayangnya belum ada cruise control sebelah sini. Tapi, ini nih adanya pedal shift di bagian belakang yang mana bahannya juga terasa premium ya. Dipegang klik-kliknya enak. Serta kalau kita setirnya belokan gitu ya, itu dia nggak akan ikut muter, nggak kayak Jazz GE gitu mungkin ya, yang mana dia ikut muter karena posisinya di setir sini. Ini kelihatan besar banget ya. Kemudian sebelah kanan standar aja untuk pertuasan, ini untuk lampu utama, kemudian lampu jauhnya, ada fog lamp dan juga lampu sein. Di sebelah kiri standar untuk perwiperan depan dan belakang, yang mana depan ini sudah ada pengaturan interval waktunya. Intermitternya nih, jadi lumayan ngebantu sih kalau misalkan hujannya gerimis-gerimis kecil gitu ya. Nah, kita akan lihat speedometernya, jadi saya perlu nyalakan mobilnya lagi ya. Yang pertama, iya dari suaranya aja sudah mirip expander, apalagi MID di tengah. Karena sebenarnya mungkin expander yang bawa dari model Outlander Sport ini ya. Nah, yang pertama kita langsung bahas dulu dari MID-nya karena ini cukup lengkap. Yang pertama, yes, karena pintu sebelah kiri terbuka, ini ada individual door warning. Jadi jelas ya, pintu mana yang terbuka. Dia akan ada notifikasinya. Kemudian, karena bensin ini sedang habis, di bagian situ juga ada pengingat kalau suruh isi bensin refill gitu ya. Dan di bagian bawahnya ya itu ada temperatur gauge-nya, kemudian di tengahnya itu ada posisi transmisi kita, di paling kanan ada fuel gauge-nya, dan di bagian paling bawah ada odometernya, yang mana mobil ini sudah menempuh 87.000. Wah, so-so sih ya untuk mobil usia tahun 2014. Nah, kalau kita pencet tombol MID yang ada di sebelah kanannya, di sini ada trip A, kemudian trip B, kemudian juga ada ya pengingat waktu servis tinggal berapa bulan lagi. Kemudian di sini ada real time untuk konsumsi BBM ya. Kemudian di sini ada average-nya juga tentu, dan ini berdasarkan trip ya. Jadi ini ada trip A-nya gitu. Kemudian di sini ada rata-rata kecepatan dan juga masuk ke menu setting. Nah, menu setting yang menarik nih. Pertama ada pengaturan average-nya, yang mana average-nya bisa kita ubah pakai trip A ataupun yang langsung M. Kemudian di sini ada average unitnya. Jadi unitnya bisa kita atur mau L per 100 yang itu butuh hitungan ataupun kilometer per liter juga bisa nih. Jadi bisa disesuaikan sampai dengan miles per gallon. Itu US atau UK nih biasanya yang menggunakan miles per gallon. Kemudian di bawahnya ada temperatur, mau Celsius ataupun Fahrenheit. Kemudian ada bahasa ya. Dan kemudian bawahnya ini juga yang ada di expander ya, yang mana lampu sein. Ini kan ada suara notif ya, TikTok, TikTok. Ini bisa kita ubah. Kalau suara dua, suaranya jadi kayak gini nih. TikTok, TikTok, TikTok. Ya sebenarnya lucu aja ya bisa disetting gitu. Kemudian juga di sini ada bar yang real time tadi tuh, masalah real time konsumsi BBM bisa diatur nyala atau matinya, serta menu reset. Ya itu aja sih. Kalau untuk desain sendiri sebenarnya mewah dan sporty gitu ya, yang mana bagian RPM dan bagian kilometernya itu seperti ada housing yang kesannya tuh 3D gitu, kesannya muncul ke kita. Dan terakhir di sebelah kanan ini tombol dimmer ya, jadi terang redupnya speedometer bisa kita atur dari sebelah sini. Dan untuk panel dashboard ya, memang bagian atas ini hard plastik, tapi jangan salah, nih bagian sini ada soft touch-nya, yang sebetulnya bentuknya unik ya. Jadi agak terpotong di bagian sini gitu, sampai dengan ke bagian kanan soft touch. Tapi setidaknya kita masih dapetin panel soft touch gitu. Rasanya langka banget untuk mobil-mobil zaman sekarang. Dan kemudian ke bagian tengah, ini juga yang salah satu saya bilang gitu ya, ini yang kurang saya suka dari mobil ini karena desain dashboardnya cenderung plain, kurang menggugah gitu ya, apalagi ketika HR-V keluar dengan desain yang futuristik. Tapi memang di sini ya panel tengahnya sudah berusaha dilapisin dengan ornamen tadi lagi ya, karbon gitu ya biar sporty. Padahal saya bilang black piano cukup. Kemudian di sini kisi AC-nya standar aja di tengah modelnya kotak. Di bawahnya ada head unit. Head unit ini yang menarik nih. Ini bawaan standarnya GVC ya. Dan ini masih lengkap loh inputnya. Coba kalau kita nyalakan lagi ya. Nyalakan untuk ini kita tutup dulu. Ada openingannya GVC. Kemudian kalau kita balikan ke menu gitu ya. Di sini ada menu eject.
bisa kelihatan nih, di sini ada input DVD, kemudian di sini ada Bluetooth receiver-nya ya, jadi bisa koneksi Bluetooth serta ada SD card. Dan model head unit ini ngingetin kayak era zaman dulu di mana head unitnya bisa kita copot. Di sini ada tombolnya dan bisa kita pencet aja, lalu yes, kita angkat seperti ini. Kalau zaman dulu kan ya katanya rawan head unit itu dicuri, jadi ya bisa diamankan gitu lah ya kalau kita lagi parkir di area outdoor. Cara pasangnya tinggal ditekan aja, yang penting bagian depannya terlebih dahulu. Nah, ketika balik ya tadi ya sudah ada inputnya yang saya jelaskan dan juga sudah ada Bluetooth-nya. Serta ya memang secara tampilan head unit ini bisa dibilang warnanya itu sih agak jadul sih. Cuman ya oke lah, konektivitasnya masih mumpuni banget. Kemudian di sini ada lingkaran putih ya ini untuk penunjuk alarm bawaan. Di tengahnya ada tombol hazard yang mana ya pencetannya tuh enak banget, kelihatan berasa mewahnya gitu ya. Dan kemudian di bagian bawah ada pengaturan AC walaupun modelnya masih putar yang mana justru sangat enak gitu ya kalau lagi jalan bisa muter tanpa melihat ke bagian bawah. Tapi ini sudah auto, jadi bisa dibilang digital ini gitu ya. Dan juga arah semburannya lengkap dari mulai kepala, kaki sampai defroster depan. Tentunya defogger yang mana bisa diaktifkan dengan cara menekan tombolnya. Serta fitur untuk pengaturan temperaturnya sudah angka. Jadi ada 20 sampai dengan 30. Wah rasanya sih ini kayak digital banget gitu ya. Ya untuk autonya tinggal dipencet di bagian tengah sini ya. Dan juga untuk open class R-nya dipencet di bagian tombol sebelah sini. Beralih ke bagian bawah di sini ada kompartemen yang cukup dalam. Serta ini bisa kita taruh si HP kita. Standarnya ini bawaannya ada asbaknya gitu ya. Yang modelnya kayak si RV Gen 3. Tapi di sini nggak ada nih dari owner sebelumnya. Dan ini ada larangan untuk jadi cup holder. Nggak tahu kenapa sih ya. Mungkin karena ukurannya yang nggak suitable gitu ya. Nggak bisa muat. Dan maka dari itu, cup holder nanti hadirnya ada di sebelah sini nih. Ini ada 2 buah cup holder. Di sebelah kanan masih ada lighter buat smokers ya. Dan bisa kita gunakan untuk power outlet. Dan ya inilah dia tuas transmisi dari Outlander Sport. Di sini dilapis dengan kulit. Dan ini, yes, CVT. Yang mana CVT-nya lengkap dengan mode manual yang bisa kita geser ke kanan. Kemudian sayangnya positifnya ke atas sih ya, bukan ke bawah gitu. Jadi nggak kayak sekuensial rasanya. Agak kikuk aja gitu. Cuman asiknya ya tadi, ini sudah ada pedal shift di bagian belakang setir. Jadi jelas rasanya sporty banget ya. Walaupun CVT, balik lagi ini mungkin secara virtual aja lah pengoperan giginya. Di sebelah sini ya ini bolongan khas karena di luarnya ada yang all wheel drive. Di sini knob pengaturannya. Jadinya kita bisa naruh koin lah ya di sebelah sini. Kemudian di sebelahnya ada rem parkir yang masih laki. Dan ya ke belakangnya ada kompartemen yang mana ini bisa kita buka, isinya cukup dalam loh. Cukup dalam serta ada lagi nih power outlet. Jadi nggak bakal rebutan untuk ngecas gadget kita. Selain itu ini sebenarnya ada 2 layer. Nah kalau kita layer pertama kebuka, lebih kecil ya, bisa naruh handphone nih. Pas banget, walaupun belum ada wireless chargingnya, wajar aja. Dan ini juga bisa kita gunakan sebagai armrest di sebelah sini. Nyaman banget. Tentunya sisanya tempat penyimpanan ada glove box yang ini ukurannya besar dan cukup dalam. Serta di sini ada koneksi USB lagi nih untuk head unitnya. Nah, ya ini joknya sudah kulit ya sebagai standar bawaan tipe PX. Kalau kalian pengen jok yang fabric, itu bisa ambil di GLS-nya varian tengahnya ataupun GLX yang paling rendah. Tapi di akhir-akhir GLS itu sudah menjadi kulit juga. Jadi cuman GLS yang fabric aja. Dan tentunya ini nih yang menarik hati dari sebuah Outlander tipe teratas. Saya akan buka, wah cahaya jadi lebih terang karena full panoramic roof. Walaupun panoramic roof ya, jadi nggak bisa dibuka, nggak seperti sunroof. Tapi at least ini nambah ambience rasa yang lebih mahal gitu ya. Apalagi rasanya panoramik ataupun sunroof itu sebuah hal yang langka di Indonesia ya. Memang juga perlu kehati-hatian. Kalau kita mungkin parkir di bawah pohon, hati-hati. Ya asal nggak pohon yang besar gitu ya, atau yang buahnya gede-gede gitu. Kayak nangka mungkin. Jangan deh, jangan. Serta, ya di bagian kanan kirinya ini sudah ada, lihat tuh, kelihatan jelas gak ya? Ini ada pantulannya sih. Ada ambient light-nya yang bisa kita atur dimmer dari tombol di sebelah sini. Wah ini advance banget sih ambient light di masa itu. Kalau sekarang ya mungkin jadi standar aja. Kemudian juga di sini ada lampu standar di tengah ya, yang bisa kita akses kanan dan kiri. Pencet modelnya. Ataupun yang kalau kita mau atur ketika pintu terbuka, kita geser tuas di bagian sini. Sisanya di bagian sini sun visor. Ada vanity mirror dan juga ada lampu sebagai bawaan. Wanita pasti suka nih.
Ini begitu juga di bagian driver ada vanity mirror dan juga ada lampunya. Terakhir di bagian tengah, ini sudah di in-night view standar aja dan modelnya sudah floating gini ya, nempelnya ke bagian kaca. Dan hand grip di sebelah kanan sudah biasa nih, nggak ada untuk bagian driver. Di bagian sini sudah model retract. Dan untuk safety, memang untuk ini SRS airbag di depan hanya 2 ya. Sayangnya hanya itu, tapi untuk seat belt di sini sudah rapi ya, tertutup dengan cover dan bisa juga dilakukan adjuster nih. Walaupun kalau lihat nih di pilar sini, ini sebenarnya ada bagian yang seolah itu untuk penanda SRS airbag di pilar. Tapi yang masuk ke Indonesia nggak ada fitur SRS airbag-nya sih ya di bagian pilarnya. Langsung aja kita akses baris keduanya. Ini jujur saya seneng banget sih sama pintunya. Yang mana suaranya kalau ditutup, kerasa mahal gitu ya. Dan untuk bagian door trim belakang, hilang nih untuk soft touch-nya. Jadi hard plastik semua. Serta di sini handle-nya masih chrome. Dan untuk tipe PX ini masih ada ornamen ya karbon-karbonan ini ya. Kalau di trim bawahnya setahu saya di sini jadi warna hitam aja. Serta di sini masih ada panel soft touch alias bahan kulitnya, jadi enak banget yang bagian tangan kita ketika tersentuh dengan door trimnya. Di bawahnya ada satu speaker ya. Dan kalau kita masuk ya, bangku ini memang saya sudah set nggak terlalu paling mundur gitu ya, karena posisi berkendara yang saya suka dengan tinggi 180 cm itu kaki yang selonjoran, jadi biasanya paling mundur. Kalau ini enggak kok, mungkin 3/4-nya nih atau bahkan hampir ke setengah. Tapi di sini kaki ya, kalau misalkan posisi begini ya, ini masih kesisa loh, 2 jari. Jadi masih cukup banget lah, walaupun nggak selega dibandingkan dengan HRV ya. Dan kemudian kaki juga masih bisa masuk ke bawah kolong ya. Jadi masih bisa posisi yang nyaman. Serta ya kalau yang unit facelift ini, joknya sudah bisa diatur. Makanya ini posisi defaultnya masih bisa rebah. Kalau misalkan yang pre-facelift ya, aduh sayangnya itu yang pre-facelift joknya lebih tegap. Nah kurang lebih segini nih posisinya. Posisi awal tuh kayak gini. Jadi kalau mau akomodasi yang jauh lebih nyaman, silahkan ambil yang facelift untuk Outlander Sport ini. Kemudian di sini ada kantong lagi ya untuk di bagian belakang jok nih, kanan dan kiri. Dan yang asiknya ini untuk menambah kenyamanan, di sini ada armrest yang lengkap dengan akomodasi 2 buah cup holder. Wah, rasanya enak banget nih. Sebentar, saya geser lagi ya untuk posisi jok yang rebahan. Armrest 2 buah cup holder bisa naruh kopi, ngeliatin panoramic roof di atas. Masya Allah. Nikmat banget deh. Ini biasanya fitur yang suka banget nih untuk anak-anak kecil ya. Ataupun sebenarnya dewasa saya juga suka sih. Jadinya visibilitas kita lebih luas dan cahaya lebih masuk ke dalam kabin. Serta di sini ada akses lagi untuk bagasi yang bisa kita buka. Yang mana kalau kita keluar kota, mungkin taruh makanannya di belakang gitu ya supaya kabin terasa lega. Ini kita tinggal masuk aja tangannya, ambil makanan dan voila, kita bisa sajikan buat keluarga kita. Walaupun jangan sering-sering ya makan di mobil, ada kecoa, pengalaman pribadi. Dan selanjutnya untuk safety, memang di bagian belakang ini sudah ada seat belt yang mana lengkap untuk ketiga baris penumpangnya, di tengah pun ada nih, yang bukan 2 titik lagi. Jadi untuk safety lumayan, serta rapi semuanya ya, masuk ke bagian cover di door trim bagian belakang. Kemudian di sini hand grip modelnya retract dan ya memang di sini masih ada tonjolan karena varian di luar ada all wheel drive-nya. Tentu harus ada space untuk bagian gardannya. Menarik banget ya. Jujur sih ini udah harga 100 jutaan, sangat menarik. Kita bakal test drive mobil ini. Kebetulan ownernya Pak Riki kita dikasih waktu nih buat test drive. Alhamdulillah. Kita bakal coba. Ini suara apa? Lampu sen yang kedua ya, karena lampu sen yang kedua itu ya begini bunyinya, lucu jadinya. Oke. Bismillah, kita masuk. Dan yang pertama saya akan bahas mulai dari posisi mengemudi. Jujur ini posisi mengemudinya best banget ya. Saya akan mundurkan lagi dengan favorit saya. Jadi favorit saya itu agak rebahan dan juga selonjoran. Ini posisinya luar biasa sih, rendah banget. Jadi SUV rasa sedan gitu ya basisnya aja sedan. Dan kemudian memang tipikal kaca depannya yang cukup melandai, tapi tetap visibilitas kita jauh lebih nyaman. Kenapa? Karena posisi duduk yang rendah tadi. Kanan, kiri kita bisa nengok dengan mudah. Posisi semuanya hampir rata dengan bahu saya. Nah kemudian rasa setirnya, ini jujur rasa setirnya cenderung ke arah enteng. Walaupun lebih sedikit ada feedbacknya ya. Jadi masih
Nyaman banget buat daily, nggak terlalu capek, tapi kayaknya nih kalau buat ngebut mantep banget nih. Dan tentu aja sambil jalan nikmatin panoramic sunroofnya ya. Sorry, bukan panoramic sunroof, tapi panoramic roof, yang mana bikin suasana kabin agak lebih, apa ya, kalau saya bilang tuh kayak homey gitu ya. Rasanya nyaman banget. Kemudian untuk masalah tarikan, ya kita nggak bisa tarik secara bensinnya aja habis, cuman saya bakal ngasih gambaran sedikit. Nah, tarikan awal jujur aja ya, saya akan coba. Jadi nggak yang terlalu responsif, mungkin karena CVT-nya Mitsubishi ini ya, nggak seresponsif Jazz atau tepatnya CVT Honda, tapi ini sudah cukup banget untuk salip-salipan. Apalagi di sini ada pedal shift-nya. Akan coba muter balik dan agak gas dikit ya. Wah, jujur sih pas putaran balik tuh enak banget. Bodinya ya ada sedikit limbungnya sedikit ya, tapi dikit banget, apalagi kalau kecepatannya sepelan tadi gitu ya. Wah, ini jelas sih beda kelas banget sama HR-V. Rasa berkendaranya tuh mahal kalau ini gitu ya, berasa gitu mobilnya. Jadi 100 jutaan, tepatnya 187 ya dibukanya, kalian bisa dapetin nih mobil ini. Dan kalau saran saya, kalau mau lebih nyaman, memang ambil yang facelift, karena jok belakangnya itu ya sudah nggak terlalu tegap. Tapi kalau boleh jujur, tampang saya lebih suka yang pre-facelift. Oke, kita masuk aja langsung ke recapnya. Mobil ini ya di bawah 200 jutaan kalian bisa dapat compact crossover gitu ya, yang rasanya ini mahal banget. Apalagi di sini ada sistem manualnya, kemudian bonus panoramic sunroofnya. Masya Allah, ini kayaknya pilihan yang menarik banget kalau kalian punya budget di bawah 200 jutaan. Ini mobil enak banget, serius. Saya juga amazed banget dengan mobil ini. Sekian aja videonya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa diklik like, di komen, serta di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya dan TikTok saya di @brodan.id. Sekian aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.